Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Fadila. Saya dari Prodi S1 Teknologi Informasi dengan NIM 13242420047 Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Muhammadiyah Semarang. Saya di sini akan memenuhi tugas Bahasa Indonesia terkait materi resensi, sinopsis, ringkasan, dan ikhtisar. Dan dari keempat tersebut, saya akan membawakan tentang ikhtisar. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari ikhtisar, ciri-cirinya, dan lain sebagainya, dan contoh dari artikel ilmiah. Lalu untuk step selanjutnya, sebelum masuk ke pengertian dan ciri-ciri dari ikhtisar itu sendiri, saya akan memberi gambaran mengenai dari keempat perbedaan materi tersebut. Yang pertama yang akan saya bahas lebih rinci di sini mengenai ikhtisar itu sendiri. Ikhtisar disebut juga dengan intisari karena inti dari suatu teks. Lalu poin kedua, gagasan dari ikhtisar itu sendiri itu tidak harus sesuai dengan teks aslinya. Jadi kita bisa membolak-balikannya sesuai temanya, tetapi tidak boleh keluar dari pembahasan pokoknya itu sendiri. Lalu poin ketiga, ditulis dengan bahasa kita sendiri, jadi gaya bahasanya itu bebas, tidak harus sesuai dengan teks aslinya. Lalu yang kedua, untuk sinopsis itu sendiri, urutan dan kerangka dari teks asalnya itu masih jelas ya, jadi berbeda dengan ikhtisar. Lalu yang ketiga adalah ringkasan. Ringkasan adalah perbandingan teks asli dan rangkumannya itu harus proporsional, artinya harus seimbang. Lalu yang kedua, menyatukan pokok-pokok dari informasi yang terpisah. Dan poin ketiga dari ringkasan adalah sudut pandang teks asli tetap dipertahankan kalau di sini. Yang terakhir, untuk rangkuman, rangkuman itu disertakan pada teks aslinya yang ditulis dalam bentuk pendek. Seperti itu. Bahan untuk sinopsis itu sendiri biasanya terdapat di paling belakang buku ya teman-teman. Di sini biasanya untuk fiksi dan non-fiksi biasanya selalu ada di belakang bukunya. Lalu untuk step selanjutnya, ikhtisar atau yang biasa disebut dengan summary itu merupakan suatu bagian dari tulisan yang menyampaikan suatu informasi yang penting dari sebuah tulisan dalam bentuk yang sangat singkat. Jadi bisa disebut di sini adalah poin-poin dari teks tersebut. Ikhtisar, penulisan pokok-pokok masalah penulisannya tidak harus berurutan, boleh secara acak atau disajikan dalam bahasa pembuat penulisnya itu sendiri tanpa mengubah tema sebuah wacana. Ikhtisar sendiri itu berfungsi sebagai garis-garis besar masalah dalam sebuah wacana yang berukuran pendek atau sedang. Struktur dari teks ikhtisar sama seperti struktur teks sumber yang diikhtisarkan, tetapi tidak harus memperhatikan urutan gagasan yang sama persis dengan teks sumbernya. Langkah-langkah menyusun ikhtisar, yang pertama membaca naskah aslinya beberapa kali, kedua membuat catatan dalam beberapa poin penting, yang ketiga menyatukan poin-poin penting itu sendiri. Yang keempat melakukan perbaikan. Selanjutnya kaidah kebahasaan dari teks ikhtisar yang pertama, kalimat efektif, artinya tidak ada pemborosan kata dan tidak ambigu. Kita tidak menggunakan bahasa yang bertele-tele dan yang membingungkan. Yang kedua, kalimat majemuk, kalimat yang memiliki lebih dari satu kata kerja dan memiliki satu kata penghubung. Yang terakhir adalah coherent, setiap kalimatnya itu saling berhubungan. Yang terakhir adalah aspek penting dalam menyunting. Yang pertama, struktur ikhtisar tetap mengikuti teks dari sumbernya. Yang kedua, kalimatnya harus efektif. Yang ketiga, kalimat majemuk dapat digunakan namun tetap harus koheren. Yang keempat, ejaan perlu diperhatikan. Sebelum kita membuat teks ikhtisar dari teks ilmiah tersebut, kita harus mencari dulu nih poin-poin penting dari teks ilmiahnya. Nah, yang pertama kita ketemu di sini polusi udara memiliki dampak yang signifikan terhadap kesehatan manusia. Yang kedua, paparan terhadap partikel halus dan ozon meningkatkan resiko penyakit pernapasan dan jantung. Dan poin ketiga, meningkatkan kualitas udara dapat mengurangi resiko penyakit dan meningkatkan kualitas hidup. Dan yang terakhir, penerapan langkah-langkah preventif seperti pengurangan penggunaan bahan bakar fosil dan pengembangan transportasi publik sangat penting. Jadi dari poin-poin tersebut kita gabungkan menjadi satu paragraf. Nah, di sini sudah kita bikin dari ikhtisarnya. Artikel ini membahas dampak polusi udara terhadap kesehatan manusia. Polusi udara, terutama paparan terhadap partikel halus dan ozon, menyebabkan berbagai penyakit pernapasan dan jantung. Penelitian ini menunjukkan adanya korelasi yang signifikan antara kualitas udara yang buruk dengan peningkatan kasus penyakit. Untuk mengurangi dampaknya, diperlukan upaya untuk meningkatkan kualitas udara, seperti mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dan meningkatkan transportasi publik. Jadi cukup sekian untuk pemaparan materi mengenai ikhtisar. Kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.